Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Umar Asfani. Saya berasal dari S1 KJ, dari kelas S1 KJ 24002. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya untuk memenuhi tugas BUAS Administrasi Pemeliharaan Administrasi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mengambil judul peran human error dalam kegagalan disaster recovery sistem informasi. Di sini ada nama saya sendiri, Safiul Marasani, melalui jurusan saya Teknologi Informasi, Fakultas Informatika, Institusi Telkom University Jakarta. Yang pertama itu ada abstrak. Kesalahan manusia, human error, merupakan faktor yang sering diabaikan dalam keberhasilan implementasi disaster recovery planning pada sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran human error dalam kegagalan pemulihan sistem informasi pasca bencana. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap 10 sumber ilmiah terkini, serta studi kasus di institusi pendidikan, rumah sakit, dan instansi pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kesalahan manusia seperti salah konfigurasi, pengambilan keputusan tanpa prosedur, dan kurangnya pelatihan teknis secara signifikan meningkatkan risiko kegagalan di DRP. Studi ini menegaskan bahwa aspek manusia memegang peranan krusial dalam manajemen pemulihan bencana. Kontribusi utama dari penelitiannya adalah mengisi celah pada praktik DRP di Indonesia yang selama ini selalu berfokus pada aspek teknologi dan mengabaikan kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan mitigasi berbasis pelatihan berkala, simulasi darurat, serta penerapan otomatisasi untuk mengurangi kesalahan manusia secara sistematis. Yang pertama itu ada pendahuluan. Penerapan sistem informasi yang andal sangat penting dalam mendukung operasional institusi. Namun, sistem tersebut sangat rentan terhadap berbagai bentuk gangguan, termasuk bencana alam, gangguan teknis, serta kesalahan manusia. Salah satu pendekatan kritis yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan sistem adalah DRT. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kesalahan manusia adalah faktor pemicu utama kegagalan proses pemulihan bencana, seperti salah input data, salah konfigurasi, atau kesalahan pengambilan keputusan. Meskipun itu, DRP umumnya mengandalkan teknologi, faktor manusia sering diabaikan dalam desain dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis human error yang paling sering menyebabkan kegagalan di DRP, serta memberikan rekomendasi mitigasi berbasis studi pustaka dan studi kasus. Penelitian ini mengisi celah pada kurangnya perhatian terhadap human factor dalam DRP pada sistem informasi Indonesia. Dalam sebuah studi oleh IBM, ditemukan bahwa lebih dari 60% kegagalan sistem informasi yang berujung pada hilangnya data atau downtime signifikan disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, bukan teknis atau bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap aspek manusia dalam manajemen risiko TI masih sangat minim, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Belum banyak institusi pendidikan dan rumah sakit yang memiliki SOP DRT berbasis resiko human error secara sistematis. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam kontribusi faktor manusia dalam skenario kegagalan pemulihan pasca bencana. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian saya sendiri menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode gabungan antara studi pustaka dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kesalahan manusia berperan dalam kegagalan implementasi DRP pada sistem informasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik dan deskriptif. Teknik ini digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis human error yang muncul berdasarkan pola-pola tematik dari setiap kasus dan referensi yang dikaji. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi terhadap dampak kesalahan tersebut terhadap sistem serta strategi mitigasi yang diterapkan atau direkomendasikan oleh masing-masing institusi. Dengan demikian, metode yang digunakan dapat menggambarkan fenomena secara utuh serta menghasilkan rekomendasi berbasis data dan konteks nyata. Yang pertama, 2.1 table. Tabel 1 jenis bencana dan penyebabnya. Di sini bencananya contoh bencana natural, penyebabnya bencananya terjadi karena
proses alam seperti gempa bumi, angin topan, dan lain-lain. Lalu ada human, bencana yang terjadi karena kelalaian manusia ya, seperti kesalahan operator, pembajakan, penyebaran virus. Lalu ada environment, bencana yang terjadi karena faktor lingkungan, seperti kesalahan sistem perangkat lunak, kerusakan jaringan telekomunikasi, lalu kesalahan peralatan. Di sini gambar cost of data loss ya, hardware and system error 49%, human error 36%, lalu komputer virus 7%, software corruption 4%, dan natural disaster 3%. Ini gambar yang kedua, untuk DRP sendiri, regional, secondary data center, metro kurang lebih 50 km, primary data center. Lalu gambar ketiga, ada arsitektur sistem DRC ini, lalu ada topologi jaringan, logical standby database. Lalu kita ke poin ketiga, yaitu hasil. 3.1 klasifikasi human error. Kesalahan manusia atau human error dalam konteks DRT dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan sumber penyebabnya. Salah satu jenis yang paling umum ditemukan adalah kesalahan operasional seperti pelaksanaan prosedur yang tidak sesuai standar atau kesalahan dalam proses input data penting. Hal ini terjadi karena operator kurang memahami alur prosedur yang ditetapkan atau terburu-buru dalam situasi darurat. Prasetyo 2020 mencatat bahwa kesalahan dalam input data sistem informasi rumah sakit menyebabkan hilangnya data pasien setelah proses recovery dilakukan. Jenis kesalahan berikutnya adalah kesalahan konfigurasi, yaitu perubahan parameter sistem yang dilakukan tanpa adanya dokumentasi maupun backup. Hal ini biasanya terjadi saat teknisi atau staf TI melakukan pengaturan sistem tanpa mengisi prosedur validasi. Di sini ada diagram perencanaan DRP, lalu dokumentasi SOP dan backup. Nah, human error, potensial biasa salah parameter tanpa dokumentasi. Lalu kita melakukan simulasi atau uji coba DRP, lalu verifikasi data dan sistem, lalu dievaluasi dan pelaporan. Faktor terakhir yang signifikan adalah kekurangan pelatihan. Sumber daya manusia yang belum dilatih secara memadai dalam penggunaan dan prosedur DRP akan lebih rentan membuat kesalahan, bahkan dalam situasi pemulihan yang tidak kompleks. Jenis human error itu sendiri, seperti tadi, ada salah input data, gitu frekuensinya paling besar 35%, dampaknya hilangnya data sensitif, lalu salah konfigurasi di 25%, DRP gagal otomatis, lalu keputusan di luar SOP 20%, sistem tidak responsif, tidak dilatih atau simulasi lemah sama 20%, proses lambat dan kacau saat pemulihan. Berdasarkan rekap 10 studi pustaka dan 3 studi kasus, ditemukan bahwa kesalahan input dan merupakan penyebab tertinggi 35% dari kegagalan DRP. Hal ini sangat dominan di sektor rumah sakit dan institusi pendidikan. Di sisi lain, kesalahan konfigurasi menyumbang sekitar 25%, terutama di sektor pemerintahan yang memiliki sistem kompleks dengan dokumentasi terbatas. Selain 4 jenis human error utama yang telah diidentifikasi, terdapat pula bentuk kesalahan tidak langsung yang bersifat sistematik, seperti kurangnya pelaporan insiden dan kegagalan menerjemahkan SOP ke dalam praktik yang nyata. Di kasusnya, untuk memperkuat pemahaman mengenai peran human error dalam kegagalan DRT, beberapa studi kasus berikut menunjukkan bukti empirisnya. Salah satunya studi yang terjadi di Telkom University menggambarkan kegagalan sistem akibat kesalahan konfigurasi jaringan saat simulasi DRP dilakukan. Pama dan Rahmat menjelaskan bahwa teknisi tidak mencadangkan konfigurasi awal dan melakukan pengalihan koneksi tanpa pengujian terlebih dahulu, yang menyebabkan sistem akademik tidak dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen selama lebih dari 12 jam. Kegagalan ini mencerminkan betapa krusialnya dokumentasi dan uji coba dalam proses pengelolaan bencana TI. Lalu kasus lainnya ada terjadi di Rumah Sakit Ibu dan Umu Hani, Purbalingga, di mana kesalahan input data dan sistem informasi manajemen rumah sakit menyebabkan hilangnya catatan medis setelah proses pemulihan data selesai. Lalu ada strategi migrasi. Strateginya, kita dapat mengurangi risiko kegagalan DRP akibat kesalahan manusia. Terdapat beberapa strategi mitigasi yang telah terbukti efektif berdasarkan studi literatur.
Yang pertama adalah pelatihan rutin dan simulasi tahunan yang memungkinkan seluruh staf TI dan operator melakukan prosedur recovery secara menyeluruh dan terlatih respon dalam kondisi darurat. Selanjutnya, penggunaan checklist operasional berbasis standar NIST. Sangat disarankan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur dijalankan sesuai urutan dan tidak ada langkah penting yang terlewat. Checklist ini tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi dokumentasi tertulis yang dapat ditinjau kembali bila terjadi kegagalan. Terakhir, dokumentasi prosedur yang ringkas, mudah dipahami dan diperbaharui, serta berkala sangat penting agar semua tim memiliki referensi yang seragam. Kombinasi dari tiga strategi tersebut akan menciptakan sistem pemulihan bencana yang tidak hanya handal secara teknis, tetapi juga tahan terhadap kelemahan manusia dalam pelaksanaannya. Yang keempat ada peran otomatisasi dan teknologi dalam mengurangi human error. Penerapan otomatisasi dalam proses DRP telah menjadi pendekatan yang efektif untuk mengurangi intervensi manual yang rentan terhadap kesalahan manusia. Salah satu bentuk otomatisasi yang banyak digunakan adalah runbook automation yang mengatur alur pemulihan sistem dalam bentuk skrip otomatis yang dapat dijalankan saat bencana terjadi. Dengan mengurangi ketergantungan pada staf TI dalam pengambilan keputusan cepat, otomatisasi mampu meminimalisir risiko pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, integrasi sistem monitoring berbasis kecerdasan buatan atau AI memungkinkan identifikasi dan dini terhadap potensi kesalahan konfigurasi sebelum proses DRP dijalankan. Sistem ini dapat memberikan peringatan otomatis jika terjadi perubahan parameter yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur SOP. Pemanfaatan cloud computing juga memberikan kontribusi signifikan dalam otomatisasi DRP. Platform cloud backup umumnya telah dilengkapi dengan sistem pemulihan otomatis atau auto recovery dan replikasi data lintas lokasi georedundancy yang secara gratis mengurangi kebutuhan intervensi manusia saat terjadi gangguan. Namun demikian, keberhasilan penerapan otomatisasi dalam DRP tetap bergantung pada kesiapan organisasi dalam melakukan integrasi teknologi secara menyeluruh, termasuk pelatihan bagi staf TI untuk memahami alur otomatis yang diterapkan. Tanpa pemahaman yang memadai, staf berpotensi salah menginterpretasi hasil output dari sistem otomatisasi yang justru dapat menimbulkan gangguan baru. Oleh karena itu, teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan manusia, melainkan berfungsi sebagai pendukung untuk mengurangi ruang lingkup kesalahan manual. Yang kelima, ada faktor pemicu human error dalam konteks DRP. Human error tidak bersumber dari kelalaian individu, tetapi juga dipicu oleh faktor-faktor sistematik dalam organisasi. Salah satu pemicunya adalah tidak adanya SOP yang jelas dalam situasi darurat. Aulia et al. Menegaskan bahwa banyak institusi di Indonesia belum menerapkan kepanduan tanggap darurat yang terdokumentasi secara formal, yang menyebabkan staf membuat reaktif tanpa prosedur. Selain itu, tekanan waktu, kurangnya pelatihan, berbasis simulasi, dan budaya kerja yang belum mendukung, evaluasi berkala menjadi penyebab utama kesalahan. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah saya ini, penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan manusia memainkan peran utama dalam kegagalan DRP, terutama dalam aspek konfigurasi dan pengambilan keputusan. DRP yang hanya berfokus pada sistem teknologi tanpa memperhatikan kesiapan SDM akan sangat rentan terhadap kegagalan. Penerapan pelatihan, SOP yang jelas, dan simulasi yang rutin merupakan langkah mitigasi yang perlu diperkuat. Hal si penelitian ini menegaskan bahwa strategi mitigasi risiko TI yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan pelatihan dan dokumentasi, tetapi juga harus dipertimbangkan penerapan teknologi seperti AI-driven DRP, cloud-based backup, dan automated failover system. Teman ini membuka peluang penerapan sistem berbasis kecerdasan buatan dalam proses pemulihan bencana untuk mengurangi potensi kesalahan manusia secara sistematis. Penelitian ini selanjutnya perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan berbasis teknologi tersebut dalam kondisi real di berbagai sektor. Berikut referensi yang saya gunakan.
Mungkin sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.